Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Siska Effendi Ciko. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, kawan-kawan semua untuk melihat pertumbuhan bayam cabut yang saya tanam di dalam polybag. Ini berumur 3 hari ya, 3 hari. Hanya saja tadi pagi saya cukup terkejut ya, karena di hari kedua kemarin sudah cukup banyak yang berkecambah. Hanya saja hari ini banyak dari kecambah-kecambah yang sebelumnya sudah tumbuh itu tiba-tiba layu mendadak ya, layu mendadak. Kemudian di sini bisa kita lihat ini ya, layu secara mendadak. Jadi setelah saya amati ternyata kayak itu dia juga. Nah, di sini yang paling banyak ini. Padahal kemarin polybag ini adalah yang paling banyak tumbuh benih bayamnya. Hanya saja hari ini di hari ketiga ini kita lihat hanya tersisa beberapa batang saja. Ini bisa kita lihat cukup banyak yang mati ya. Oke, itu dia. Cukup banyak yang mati. Jadi setelah saya amati dari tadi pagi, ternyata kemudian saya coba baca-baca dari beberapa referensi. Ini dia juga cukup banyak yang mati. Nah, ternyata tanaman bayam ini dia juga cukup rentan ya serangan dari hama penyakit. Nah, kemudian pada fase awal ini umur 1 sampai 3 minggu, ternyata tanaman bayam ini dia sangat rentan terhadap penyakit. Ada sebenarnya beberapa penyakit ya yang menyerang tanaman bayam ini, mulai dari rebah kecambah, kemudian ada penyakit karat putih ya, kemudian ada penyakit keriting daun yang disebabkan oleh virus, kemudian ada penyakit-penyakit abiotik yang diakibatkan oleh diferensiasi unsur hara. Nah, dari beberapa penyakit tersebut saya lakukan pengamatan tadi pagi, ternyata bayam ini dia ternyata terserang oleh penyakit rebah kecambah ya, rebah kecambah. Oke, ini bisa kita lihat gejalanya. Ini cukup banyak yang patah, rebah kecambah atau dumping off ya, dumping off. Kemudian untuk rebah kecambah itu sendiri, ini dia rebah kecambah itu dia ada dua tipenya. Ada yang pre emergent dumping off, ada yang post emergent dumping off. Untuk membedakannya itu, kalau untuk yang pre emergent dumping off itu kecambah itu terinfeksi pada saat bibit itu belum muncul di permukaan ya, di permukaan media tanam. Sedangkan untuk post emergent dumping off itu bayam ini dia terinfeksi ketika telah muncul di permukaan media tanam. Kemudian untuk penyebabnya sendiri itu cukup banyak, terutama ada 3 patogen dari kelompok jamur, mulai dari Vitium, Rhizoctonia solani ya, kemudian juga ada Phytophthora ya, Phytophthora. Kemudian bagaimana cara membedakan gejala dari 3 patogen ini? Berikut saya akan tampilkan apa gejala dari masing-masing 3 jamur patogen tular tanah ini, sehingga kita bisa nanti membedakan tanaman bayam yang terinfeksi oleh Phytophthora, tanaman bayam yang dia terinfeksi Vitium, atau tanaman bayam yang terinfeksi Rhizoctonia. Oke, ini dia salah satu gejala bayam yang terinfeksi patogen tular tanah ya. Di sini bisa kita lihat ya, plumula yang baru muncul itu sudah. Oke, kita coba perjelas dulu. Ini dia yang baru muncul itu. Nah, dia itu sudah terinfeksi oleh jamur. Di sini kita lihat hifanya berwarna putih.
itu tumbuh di pangkal batangnya ini. Nah, ini adalah salah satu ciri gejala dari patogen dari kelompok Phytium, dari kelompok Phytophthora. Jadi Phytophthora itu biasanya dia menginfeksi pangkal batang, menginfeksi pangkal batang. Kemudian ini hifanya telah muncul, ya. Kemudian coba kita lihat lagi. Oke, berikutnya ini lagi. Ini gejala dumping off, ya. Kita lihat mengering dari sebagian besar batang yang sudah terbentuk itu. Dia mengering. Ini adalah salah satu ciri gejala dari infeksi patogen dari jamur Phytium. Jadi kalau Phytium sp itu dia itu menginfeksi akar lateral gitu, sehingga mengganggu sirkulasi air dan hara, sehingga bagian tanaman yang sudah terbentuk di atas permukaan tanah itu dia mengering seperti ini, ya. Nah, ini dia. Begitu cara membedakan antara rebah kecambah yang diakibatkan oleh jamur Phytophthora dan jamur Phytium sp. Nah, berikutnya, bagaimana cara mengendalikan penyakit ini? Itu lagi, bagaimana cara mengendalikannya? Yang pertama, penyakit ini sebenarnya dipicu oleh kita menggunakan media tanah yang tidak steril. Jadi seharusnya media tanah ini sebelum kita gunakan itu terlebih dahulu perlu kita sterilkan. Media tanah itu bisa kita sterilkan dengan metode uap panas, ya. Kemudian metode yang kedua itulah menjaga kelembapan media tanam. Jadi ketika kita melakukan penyiraman itu harus berhati-hati gitu. Jangan sampai media tanam itu tergenang oleh air, ya. Jangan sampai dia tergenang oleh air. Karena kalau dia tergenang itu akan memicu kelembapan yang tinggi, dan itu cocok untuk perkembangan dari jamur-jamur patogen tular tanah, ya. Kemudian harus diperhatikan kalau untuk budidaya di lapangan itu harus diperhatikan bagaimana drainasenya untuk mencegah air tadi. Kemudian untuk tanaman-tanaman sudah terinfeksi seperti ini yang sudah mati-mati ini harus segera kita eradikasi. Media tanam ini harus kita buang, kemudian nanti kita ganti dengan bibit baru, ya. Kemudian metode pengendalian yang terakhir itu adalah dengan menggunakan fungisida. Kita usahakan kita menggunakan fungisida botani, karena kalau untuk kangkung kita harus menghindari penggunaan pestisida sintetik, ya. Karena kangkung ini akan kita konsumsi daunnya. Kemudian nanti kalau kita aplikasi pestisida sintetik, kita khawatirkan residu pestisida itu masih menempel pada daun. Tentu akan membahayakan atau mengakibatkan keracunan kepada konsumen pada saat mengkonsumsi. Nah, itu dia penyakit rebah kecambah ya pada bayam, kemudian metode pengendaliannya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen akun YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.